Si Mes kembali ke Belanda, Erick Thohir pengennya Alex Pastoor yang mengambil alih pelatih dari Patrick Kluivert. Ya PSSI sendiri yang membangun ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap timnas itu menjadi tinggi. Assalamualaikum. Mau bicara tentang timnas dulu deh. Video ini direkam di hari Minggu, teman-teman. Nanti tanggal 25 hari Selasa kita akan lawan Bahrain. Hari Minggu ini tanggal 23, dan di hari Minggu ini ada dua kabar yang menarik untuk dibahas, meskipun nanti saya mau spill sedikit mengenai pertandingan pertama waktu lawan Australia. Hari Minggu pagi, kabar terbarunya adalah si Mes kembali ke Belanda untuk perawatan cederanya, artinya dia akan absen di lawan Bahrain. Kemudian kabar yang terbaru juga ada isu bahwa pada saat nanti melawan Bahrain, Erick Thohir pengennya Alex Pastoor yang mengambil alih pelatih dari Patrick Kluivert. Secepat itu. Gak heran sih, karena kemarin juga ngambil keputusan untuk memecat Sintayong atau melepas Sintayong. Secepat itu juga, di tengah-tengah kompetisi, di tengah-tengah partai krusial untuk Piala Dunia tahun 2026. Ya gimana ya, sebenarnya kan video-video sebelumnya juga saya sudah bilang bahwa ekspektasi kita tuh harus diatur, karena kita tuh jauh di bawah lawan-lawan kita lah di grup ini. Satu saya sebelum pertandingan tuh bukan mengenai hasil ya, tapi sebenarnya penasaran si Kluivert akan menggunakan formasi apa, karena kita tahu sejak dia ngambil alih kursi kepelatihan dari Sintayong, dia belum pernah sekalipun melakukan sesi kepelatihan dengan pemainnya yang lengkap gitu ya. Jadi penasarannya adalah dia akan pakai formasi apa. Kalau Sintayong kan dia menggunakan 5 back ya, dan ketika lawan Australia kaget juga dia menggunakan formasi 4-3-3. Pada saat awal-awal sebelum gol tuh kayaknya akan berhasil nih. Lumayan juga nih, pressing pemain-pemain timnas tuh sangat tinggi ya. Naik dari garis pertahanan Indonesia tuh pressingnya sangat tinggi. Jay saja beberapa kali tuh sampai ada di depan ya. Notabene hanya meninggalkan Verdonk sama Mes di belakang, karena Dix juga cukup tinggi di kanan gitu ya. Tapi ya seperti yang kita tahu, karena belum pernah latihan, akhirnya dan mungkin menganggap enteng lawan kah? Nggak ngerti. Malah petaka itu akhirnya jadi 5-1. Malah Australia menggunakan strategi Sintayong, fokus bertahan dan akan melakukan serangan balik. Sebenarnya siapa sih yang peringkat FIFA-nya yang tinggi? Heran saya. Ya akhirnya kita sudah tahu ya akan jadi seperti ini, karena kita betul-betul keluar menyerang waktu melawan Australia gitu. Saya sepakat dengan apa yang dibilangi Dr. Tirta ya, sepakat banget. Karena kita akhirnya supporter menuntut lebih, karena Sintayong yang pada saat sudah membangun tim, dan di Indonesia kemarin melawan Australia 0-0 gitu ya. Terus Australia kemarin juga 8 pemain intinya tidak main gitu. Makanya punya ekspektasi lebih untuk dua pertandingan ini, melawan Australia dan Bahrain. Apakah supporter yang berteriak Patrick Kluivert out itu make sense? Menurutku juga iya sih, soalnya pada saat pergantian kan pengen menuntut hasil yang langsung. Sementara sangat tidak masuk akal juga pelatih yang baru masuk, yang belum pernah, atau yang PSSI pasti tahu ya, sepanjang dari Januari sampai di Maret ini harusnya tahu bahwa tidak ada agenda libur nasional atau tidak ada agenda FIFA yang membuat Patrick ini bisa mengumpulkan semua pemain-pemain naturalisasi yang main di Eropa.
Ya, jadi banyak yang bilang kita tidak mau lagi lihat proses karena pergantian STY ke Patrick ini pengen hasil. PSSI pengen ada hasil kan, langsung ada hasil. Jadi sportnya juga menuntut hasil gitu ya. Banyak akun-akun ya gitu ya. Masa sih bahasanya adalah harus ada proses dong. Ya nggak bisa karena kemarin diganti karena pengen ada hasil langsung. STY yang sudah berproses bertahun-tahun, ketika sudah bagus tiba-tiba dipecat dengan alasan, banyaklah alasan ya, di media disebutkan ada 3 alasan yang ya formal lah alasannya, tapi kan bahasanya di awal ada pengen langsung ada hasil untuk melenggang atau melangkah jauh di Piala Dunia ini. Yang kejadian seperti ini ya melangkah jauhnya agak mengerikan nih. Isu terakhir yang tadi saya bilang bahwa Erick Thohir pengen Alex Pastor yang mengambil alih, isunya baru isu nih. Toh pada saat pertandingan kemarin juga yang aktif memberikan arahan juga Alex Pastor kan, bukan Patricknya. Katanya sih akan ada evaluasi besar-besaran. Ya menurutku emang salah langkah, terlalu cepat. Langkah yang terlalu cepat untuk melepas Sintayong. Dan yang membuat jengkel juga ya drama-drama sepanjang momen untuk membenarkan pelepasan STY itu. Kalau teman-teman lihat di video salah satu podcast, potongan podcast lah ya yang tersebar di sosial media, wawancara di situ ada J, ada Waji, si Ragnan ngomong bahwa memang seharusnya masih pengen STY yang melatih timnas gitu kan. Jadi isu-isu kemarin yang mengatakan masalah komunikasi, terus ada drama di ruang ganti. Apakah itu cuma drama? Nggak ngerti. Tapi yang pasti semua pengkritik STY, Bung Toel lah, segala macam, sekarang tiba-tiba hilang, sunyi senyap. Kalaupun muncul bicaranya, tidak seperti pada saat mereka mengkritik STY yang sudah membangun tim sudah lama dan memberikan hasil pada saat permulaan dari grup sampai dengan pertandingan di Desember kemarin. Kita tunggu, jadi dari tanggal 20 pertandingan melawan Australia ke tanggal 25 itu ada jarak waktu 5 hari, tapi kan dikurangi waktu pertandingan, kemudian waktu perjalanan ke Indonesia, masih ada 2 atau 3 hari pemain-pemain timnas ini berlatih bersama. Semoga nanti melawan Bahrain tuh ada perubahan yang signifikan. Kita juga pengen berhasil gitu ya, bukan kita masih terjebak dengan masa lalu cerita dengan STY, tapi kita juga pengen timnas ini betul-betul melenggang jauh ya. Sekarang karena pergantian, lihat aja tim kepelatihan Indonesia sekarang, timnas sekarang full Belanda dan banyak gitu ya, sampai dengan ya macam-macam lah, semua dibawa sampai dengan pelatih fisik juga dari Belanda. Jadi memang dari awal PSSI sendiri yang membangun ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap timnas itu menjadi tinggi. Semoga di hari Selasa nanti hasil positif bisa diraih oleh timnas ya. Kita berdoa sama-sama. Bismillah. Ayo timnas.